同学们下午好。对不起，我今天的声音不是很好啊，最主要是能够听得见，听清楚吗？声音清楚，老师。？OK，谢谢哈。嗯，那感谢主，我今天还能够与大家分享今天所要讲的奇妙的汉字美善啊。我们相信每个人活在世界上，都很希望说在生活中有美善这两个字是最好的，但是往往我们就忘记了美善其实这两个字的意思是什么呢？除了它的意思以外，如果我们从奇妙的汉字深入的了解来讲，我们从神的默示里更多的会了解到美善其实的含义是什么。Kita setiap orang yang hidup di dalam dunia ini semua juga ingin huruf me sama san, karena me itu adalah cantik, baik, san itu juga baik, ya sama-sama baik. Jadi satu kebaikan, artinya kebaikan. Namun di dalam kehidupan kita, kita bisa ngerti artinya huruf ini kalau kita bisa telusurin menurut Cimata Hanzi ini, ya, kita lebih bisa mengenal sebenarnya apa yang diilhamkan Tuhan di dalam artinya aksara Mandarin ini tentu lebih baik, ya. Karena saya percaya setiap tulisan yang ada di Alkitab, ya, di Mandarinnya, khususnya di Mandarinnya, ya, banyak sekali ilham Tuhan yang di dalam situ. Ya, apabila kita bisa belajar dengan teliti dan kita mau menggali, ya banyak harta-harta yang terpendam di dalam aksara Mandarin ini. Ya, walaupun kita anggap itu Mandarin itu hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tapi bagi saya pribadi, saya banyak belajar dari aksara ini untuk mengenal apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, ya, tentang bagaimana kita di dalam hidup ini untuk mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam hidup maupun bisa mengerti Tuhan begitu baik sejak nenek moyang kita 3-4 ribu tahun lalu di Cungko itu melalui aksara-aksara guratan-guratan Mandarin itu, ya, sampai saat ini, ya begitu indah kalau kita bisa mengerti. Ya, maka diharapkan di dalam penjelasan ini, ya kita bisa dengar dengan baik, ya, bisa mengerti dan bisa menguasai arti tulisan ini, itu tentu lebih baik, ya. Jadi bukan hanya dengar cerita aja, ya tentu itu lebih baik. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, mesan artinya adalah penyi semehau, ya, kebaikan, mehau. Ya, saya percaya semua udah tahu mehau itu apa, ya. Ya, sesuatu yang baik, yang indah, ya, yang bahagia itu adalah mehau, ya. Nah, 美是只能引起人们美感的客观受的一种共同本质，ya, Jadi me itu adalah artinya me ini adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian, ya, emosional, ya. Setiap orang untuk mengerti sesuatu keindahan pada dasarnya itu adalah bagaimana kita bisa mengerti sesuatu keindahan. Ya, kekuatan itu adalah bukan kekuatan itu adalah dari pihak luar, ya, pihak luar. Jadi sesuatu benda maupun bentuk apapun juga itu bisa menarik perhatian, keindahannya itu adalah美, ya. 人类对美的本质定义、感觉和形态及审美等的认识等各有不同的观点，因为它本身是一个主观的感受。Setiap orang menilai terhadap美itu definisinya dan penilaiannya maupun perasaannya, ya itu berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ya, anak muda sama orang tua, ya, lingkungan hidupnya berbeda, ya, pengalamannya berbeda, pasti penilaiannya berbeda. Ya. Jadi sesuatu penilaian itu berbeda-beda, namun semuanya itu dari sesuatu benda atau sesuatu yang kita lihat, kita bisa menilai dengan pikiran hati, ya, kita sendiri. Jadi mungkin masing-masingnya berbeda.
美itu 包括生活美和艺术美。Ya, secara garis besarnya ada dua bagian. Itu bagian adalah dalam kehidupan, keindahan dalam kehidupan. Satu bagian lagi adalah seni rupa, ya. Ya, seni rupa. Ya, nanti saya akan tampilkan foto-foto yang lain supaya kita bisa lebih mengerti, ya. Nah, itu adalah yang dua bagian ini, yang bentuk bagian ini yang seringkali kita beranggapan itu Mei. Tentunya tidak hanya ini aja, ya, tidak hanya ini. Ya, termasuk Jingsen Mei, Senming Mei, ya, jiwa juga bisa dinilai indah, semangat juga bisa dinilai indah, ya. Mei itu hanya indah aja sih, ya, sesuatu baik, ya, ya. Mei hanya, ya, bukan hanya satu arti indahnya. Nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, misalkan kita lihat kembang ini, ya, cantik kan, ya. Penilaian cantik ini berbeda-beda, ya. Ya, ada yang menilai saya suka warna merah, aku suka warna hijau. Ya, penilaiannya beda-beda. Ada yang dan bentuknya suka, ada yang nggak suka, ya. Beda-beda. Penilaiannya beda-beda. Ya, ada yang suka yang begini, ya, berbeda-beda. Nah, semua ini adalah baik, indah, bagus, cantik, ya. Hanya penilaian berbeda-beda. Jadi Mei itu sesuatu benda dalam kehidupan kita maupun seni rupa yang kita lihat itu, nah, menimbulkan pikiran dan perasaan yang berbeda-beda untuk menilai keindahannya ada di mana. Itu tidak semuanya sama, ya. Termasuk Anda melihat saya, ada yang bilang Pak Tiar itu indah, ya, cantik, ganteng, ya. Ada yang bilang jelek, galak, masing-masing beda-beda, ya. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan, ya, disamakan. Ya, garis besarnya artinya Mei itu adalah menarik orang punya perhatian dan menilai keindahannya di dalam pikiran maupun hati masing-masing, ya, di dalam kehidupan maupun di dalam seni rupa, ya. Ini adalah Mei, ya. Oke. Nah, seperti gambar ini kan, ini seni rupa, ya. Gambar ini lukisan, ya. Indah sekali, ya. Kelihatan indahnya ini nggak hanya lukisan aja, ya. Langit-langitnya juga biru, kehidup awannya, ya. Nah, itu, ya, inilah keindahan masing-masing beda-beda. Ya, tapi ini ada cantik, ya, bagus, ya, ya gitu, ya. Nah, kita melihat gambar ini, ya, puji-pujian, ya, lagi, ya, puji Tuhan, ya, lagi memuji Tuhan dalam ibadah, ya. Ibadah ini juga salah satu bagian dari kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya indah juga, ya. Kita melihat kalau dalam ibadah itu, kalau kita bisa merasakan indah di dalam ibadah itu, wah, itu luar biasa. Nah, lagi kita memuji Tuhan gitu, rasanya luar biasa, ya. Ya, ini juga indah, ya. Ya, itu juga Mei, ya. Artinya Mei itu Mei juga, ya. Ya, kalau Mehao itu ada kebaikan, ini Mei adalah indah, cantik, sesuatu yang indah di dalam hati kita, ya, yang kita nilai dengan perasaan, dari pandangan, dari pikiran, ya, ya, dari jiwa pun bisa juga menilai, ya. Nah, ini semua indah-indah, ya, lukisan juga ini, ya. Nah, ya, ya, baca firman Tuhan juga ada merasakan bahwa, ya, ini suatu keindahan di dalam Tuhan. Kalau kita bisa baca kitab, ya, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ya, itu sesuatu keindahan juga. Walaupun itu sebagai satu bagian dari kehidupan kita, tapi ini di dalam jiwa, di dalam semangat kita, ya. Jiwa kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa merasakan begitu indahnya, begitu cantiknya di dalam Tuhan. Ya, ini juga sesuatu keindahan. Jadi Mei itu luas sekali, luas sekali. Ya, Mei itu adalah indah, cantik, dan, ya, baik, ya, baik, ya. Nah, ini juga indah, ya. Nari, ya, indah juga, ya. Nah, ini adalah belajar suatu keindahan juga, ya. Sesuatu baik, ya, indah, ya, sesuatu yang positif, yang bagus, ya. Nah, itu artinya Mei. Dari gambar-gambar ini untuk, ya，叫我们能够知道美是什么呢？各种各样的美的不同的美，各种各样的观点的不同，就是客观对物质、对事物的一个审美的过程呢。我们自己感觉到怎么样美，怎么才是美？有的喜欢这个，有的喜欢这个，但是这种美就是好啊。总而言之，美itu adalah baik, ya. Oke.
Mei itu berisi mehao. Nah, kita lihat artinya Mei di dalam kamus, ya, di dalam artinya Mandarin, ya, di dalam kamusnya. Mei 是客观对事物精神上产生的一种美感，ya, perasaannya meikan, perasaannya indah, ya, terhadap sesuatu benda, terhadap sesuatu spirit juga bisa, ya. Itu sesuatu penilaian, ya, penilaian, ya. Seperti how, ya, itu penilaian, ya, how, gitu. Piaoliang, ya, cencan, ya, memuji juga itu sesuatu indah, ya, terhadap sesuatu, ya, sesuatu nilai, ya, mei, ya. Ya, ini bahasa Indonesianya, ya, keindahan adalah suatu perasaan estetis yang dihasilkan secara objektif pada benda atau jiwa, juga merupakan sesuatu penilaian. Artinya, ya, keindahan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, itu semua ada waktu, ya. Ya, segala sesuatu ada waktunya, ya, ada waktunya. Jadi kita jangan anggap sesuatu Mei itu tidak ada habis-habisnya di dalam hidup ini, ya, ya kan? Jadi, ya, Mei itu baik tapi ada batas waktu, ya. Kita harus ingat bahwa hidup di dalam dunia ini tidak ada sesuatu indah yang kekal, ya. 因为受到环境、物质、社会生活的影响，可以说世上的事物没有一个永久性的美，ya. Karena pengaruhnya terhadap lingkungan, ya, terhadap benda itu sendiri, ya, terhadap kehidupan maupun sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, ya, itu bisa mempengaruhi Mei itu jadi berubah, jadi tidak selamanya. Ya, bunga yang cantik juga, ya, yang cantik juga akan rontok, ya. Orang yang cakep juga bisa jadi tua, ya, pasti, ya. Sesuatu baik itu ada waktunya, ya. Jadi di dalam hidup ini kita ingat, ya, ada masa waktunya, ya. Ya, kebaikan orang kadang-kadang juga bisa terjadi, ya. Ya, baik, ya, baik, indah, 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 indah. Ya, perjalanannya banyak problem yang kita hadapi. Ya, bisa juga menjadi tidak baik, ya, tidak cantik lagi, ya. Ya, suami istri juga bisa, ya. Suami istri juga baik, ya. Sama juga, ya. 还没有结婚的时候很美，结了婚就变成好像美不美啊？还没有结婚的时候甜言蜜语, ya. Ya, kalau belum menikah itu bicara manis-manis, ya. Habis 结了婚itu sudah mulai uyin-uyin, ya. Mulai berubah, ya. Jadi Mei itu dalam hidup kita, dalam hidup tidak ada selamanya kekal, ya, tidak, ya. Jadi kita harus punya pengertian juga terhadap sesuatu yang indah itu dalam hidup, ya, tidak selamanya. Jadi waktu kita ada kesempatan indah itu kita harus bisa bagaimana menikmati lah, ya. Misalnya di dalam kelas kita ini kita rasanya indah juga, ya. Ada sesuatu yang saya bisa belajar, ya. Nah, itu tidak selamanya, ya. Tidak selamanya. Jadi kita harus bisa mengambil kesempatan ini untuk belajar yang baik, ya, buat kita pribadi, karena tidak selamanya, itu selamanya. Ya, ini bahasa Indonesianya. Ya, ini kosakatanya untuk mendukung supaya kita lebih mengerti artinya Mei. Ya, Mei itu hurufnya Mei. Apa artinya, ya? Jadi Mei Hao, ya, bahagia, indah, bagus, ya. Mei Hao. Mei Hao lebih banyak menunjukkan dalam kehidupan kita. Shen Ho Sang, ya. Shen Ho Sang, Mei Hao, ya. Jadi lebih menunjukkan dalam kehidupannya. Chan Mei, memuji, ya, ini juga kehidupan. Indah di dalam kehidupan, ya. Chan Mei, Mei, ya. Yang kebanyakan menunjuknya sesuatu benda, ya, atau orang juga boleh, ya. Orang, ya. Orang cantik, ya. Ya, ya. Indah, ya. Ini sehari-hari kita sudah melihat, ya, sudah belajar. Mei Qing, Qing ini Feng Qing. Feng Qing itu pemandangan, ya. Pemandangan, ya. Jadi pemandangan yang indah, ya. Kalau ini pemandangan indah, seperti saya di Australia banyak yang indah-indah, ya. Ya, Indonesia juga banyak indah-indah. Ya, tergantung kita bagaimana nilai. Nah, Meni juga, ya, wanita cantik, ya. Meni ini biasanya sebutan untuk, ya, wanita, ya. Meni. Tapi yang terlalu tua jangan, ya. Ya, umur 40 ya masih boleh, ya. Daripada panggilnya susah ya panggilnya Meni boleh, ya.
Tapi kalau udah nenek-nenek jangan dipanggil Meni ya, tersinggung nanti dia. Mese, ya. Ini adalah makanan yang enak ya, mese, ya. So ini adalah makanan ya, makanan yang enak-enak ya, itu mese. Memiao ya, memiao itu luar biasa, sesuatu yang ya, yang indah, yang luar biasa ya, memiao. Ya. Meikuan ya, kelihatannya cantik ya. Meikuan ini lebih cenderung untuk membentuk ya. Bentuk kelihatannya bagus ya, kelihatannya cantik, bagus, boleh juga ya. Meikuan ya, lebih cenderung di kemasan ya, di luar aja ya. Memau ini muka ya. Ya, muka ya, memau ya, cantik ya, muka ya. Memau. Keterampilannya cantik ya, memau ya. Mesu lebih banyak menunjukkan seni ya. Mesu itu seni seperti seni lukis, seni ukir ya, itu mesu ya, sesuatu yang seni ya. Meko, nah, Meko ini Amerika ya. Kita tahu Meko itu ya Ya, Meko bukan artinya negara yang cantik ya, bukan. Ya, tidak boleh diterjemahkan Meko itu adalah negara yang cantik ya. Ini adalah dia adalah singkatan dari Amerika ya, Meko ya. American Konghucu ya. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita mulai masuk ke aksara. Ya. Kita harus tahu me punya sumber ya, asal mulanya karakter me ini. Ya. Karena setiap huruf Mandarin itu ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya, ada asal usulnya yang kita perlu pelajarin. Ya, kenapa Tuhan pada sekian ribu tahun lalu sudah bisa ya memberikan ilham untuk nenek moyang kita ya, awal mulanya pakai ukiran ya. Ya, awal mulanya sebelum ukiran itu pakai tali diikat-ikat tanda-tanda ya. Setelah itu pakai ukiran ya, ukiran di batok ya, batok kura-kura, ukiran di tulang-tulang ya. Habis itu baru lagi ukiran lagi atau cetakan itu ada di ya, tembaga-tembaga ya, logam-logam itu ya. Jadi ini ada proses-proses yang perlu kita tahu ya. Ya, supaya kita tahu kenapa Tuhan begitu rupa ya. Ya, saya percaya ini semua ilham Tuhan, bukan nenek moyang kita itu dulu nggak sekolah. Mereka sekolah dari mana, tapi mereka bisa ya. Ya, diukir di begitu rupa ya. Kok bisa ya? Nah, saya percaya semua ada ilham dari Tuhan. Segala tulisan itu adalah dari ilham, ada ilham dari Tuhan. Itu untuk tulisan yang lama ya. Kalau tulisan yang baru udah banyak yang secara manusia ya, mikir sendiri. Nenek moyang kita kan nggak sekolah, mereka nggak tahu tulisan itu apa, tapi mereka bisa menulis ya. Nah, me ini suyen de sofa yang ta wei me ya, yang ta. Jadi ada yang ini adalah kambing atau domba ya. Ta ini ada besar ya, wei me. Jadi domba dan besar itu ya, itu adalah menjadi me, menjadi ya, menjadi cantik, menjadi indah, menjadi me. Ini huruf me. Huruf me tadi kita sudah luas sekali ya, luas sekali. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang bahagia itu semua me. Jadi ada huruf yang sama tah ya di dalam situ. Ya. Dahulu sudah begitu rupa yang ta me. Ya. Yang dan me ya. Ada dua ya sebutan bahwa yang ta me atau yang dan me. Karena di sini bisa melihat ta. Ya. Yang ta, ini adalah yang, ini adalah ta. Nah, yang dan weme ada yang mengatakan yang dan weme karena ini adalah bentuk ya manusia yang tangannya terbuka ya. Ya, di dalam gambarnya ya ukiran dulu itu ada orang yang berdiri, kakinya terbuka, tangannya terbuka, bentuk seperti berupa itu. Maka disebut juga yang dan weme. Yang ini adalah domba dan adalah manusia ya. Ada domba dan manusia itu ya menjadi me itu ya sesuatu yang baik, cantik maupun ya yang indah ya, indah. Nah, ini me itu jagu wenzi, 这有两部分组成的ya. Jadi dulu di orekal itu tulisan di dalam tulang-tulang itu ya. Itu sudah ada dua bagian.
ya. Jadi ya mereka berdiri ya. Ya. 大和羊结合起来就是美 ya. Jadi adalah ya, besar dan kambing atau domba ya 结合起来就是美. Oke. Nah, yang taweme itu awal mulanya menunjukkan adalah ya, tentang kebudayaan makanan ya, kebudayaan makanan, dan kebudayaan adalah persembahan ya, menyembah ya. Sisa itu adalah persembahan ya. Nah, dulu itu awal mulanya menunjukkan ke sana ya. Nah, kenapa menunjuk sini di bawah ada penjelasan sini ya. Yang taweme. Yang taweme 思想的隐喻的形成是根据中国古代影射文化. Awal mulanya itu ya. Kenapa dia tulis begini rupa? Awal mulanya adalah tentang kebudayaan makanan ya. 符合民先民重视生命的现实，崇拜还原和渴求物质丰富的强烈美好的愿望. Dahulu memang hidupnya susah dahulu. Ya mau cari makanan juga susah. Ya jadi domba itu atau kambing waktu itu adalah makanan yang paling baik ya. Karena mengharapkan itu domba-domba itu bisa menjadi gemuk makan ya. Ya, menjadi sesuatu makanan. Kalau dulu memang ya sebelum ya dahulu itu ya sapi kalau dicungkuk itu dulu tuh nggak boleh sembarangan untuk ya disembelih, dipotong ya. Itu nggak boleh sembarangan karena mereka menghargai ya. Sapi itu begitu penting ya buat mereka kerja ya. Nah, mereka beranggap sapi itu ya itu adalah ya hewan yang sangat berharga, itu tidak boleh sembarangan potong makan, nggak boleh. Yang ya umumnya ada dipakai adalah ya kambing atau domba buat makan ya. Jadi mereka itu sangat membutuhkan kenyataan hidupnya, membutuhkan domba-domba atau kambing-kambing ini ya. Jadi mereka mengharapkan, memohon ya, makanan ini bisa menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup mereka ya. Karena daerah waktu itu memang ya 当时的贫乏的物质生产状况 dalam keadaan susah dulu ya. Nah, sehingga mereka bisa terpikir hurufnya bikin rupa. Tapi saya percaya memang kondisi waktu itu memang gitu. Tapi ini ilham dari Tuhan. Bukan sembarangan nulis. Kenapa dia bisa nulis domba semikian rupa ya? Mungkin ya. Nah, waktu Sangtai itu sebelum Masehi 1500 tahunan ya. Nah, 祭祀是非常重要的事情ya. Jadi waktu Sangtai itu sudah mereka menyembah langit ya, Tien ya. Mereka menyembah ya, setiap raja, setiap dinasti itu penggantian pasti mereka ada acara ya. Raja harus sembahyang baru dianggap sah ya. Kalau mereka tidak menyembah, tidak ada acara penyembahan, itu tidak disahkan. Ya. Tapi sejak itu sudah mementingkan untuk persembahan-persembahan langit. Ya. Pai Tingkung itu, Pai Tien itu mereka sangat, ya, walaupun tidak tahu Tuhan atau tidak, tapi mereka sudah beranggapan Tien itu adalah Tuhan. Ya. Jadi mereka menyembah juga. Ya. Nah, menyembah itu mereka pakai juga untuk kambing atau domba. Umumnya mereka pakai domba lebih banyak ya. Nanti saya akan jelasin kenapa pakai domba ya. Jadi memang harus ada 祭祀一定的仪式要杀生举行祭礼ya. Jadi memang perlu ya, setiap kali ada acara agama maupun acara persembahan acara menyembah langit, menyembah Tuhan waktu itu memang harus ada ya memotong ya hewan-hewan ya. Ya salah satunya yang paling penting mereka adalah domba ya. Dan huruf itu Tien, huruf yang sama ta, yang sama dan ya. Ini juga ada satu ya mempersepsikan bahwa me punya huruf ini terdiri dari ya me ya. Dari seperti gambar ini, jadi kepala manusia itu ya dikasihkan bulu-bulu ayam atau bulu-bulu burung itu ya. Jadi saya yang cantik ya kayak gini rupa ya. Ya. Begitu rupa. Ya. Sehingga
huruf pertama mereka nulis itu di tulang itu adalah demikian rupa. Ya, ini persepsi mereka itu adalah manusia yang cantik itu karena ada kasihkan bulu-bulu burung atau ya ayam itu ya supaya indah kayak orang sekarang di banyak negara juga ada ya, orang Indian ya banyak yang pakai begini juga ya, ada mirip-mirip begitu. Ya, tapi kita melihat di sini perubahan-perubahannya memang begitu rupa. Ya Mei punya pertama itu gini ya, tulisannya. Ini udah ke Qingwen, ini udah Xiaochuan ya, udah ganti-ganti ya. Terakhir sampai ini Mei, ini yang sudah kita pakai sehari-hari. Ya, jadi perubahan bentuk itu ada sedikit ya disempurnakan karena dari ukiran ya dari wen ya itu masuk mulai menjadi ce ya. Jadi dari wen itu adalah ukiran ya menjadi satu karakter itu mulai karena sudah mulai ada dibuat untuk cetak ya, huruf cetak ya. Jadi begitu rupa lah mereka bikin. Ya ada perubahan-perubahan. Ya. Meizi像一个人 ya, tadi ini ada persepsi yang lain ya. Meizi 像一个人头上戴着羊角 ya. Ini adalah yangjiao, ini adalah tanduk kambing ya. Ya, ada yangjiao di sini nih, tanduk kambing. Ya, hou yi mao ci lui de zhuang shi wu. Ya, ada kambing, ada tanduk kambing atau domba, di sini ada bulu-bulu ayam atau ya burung ya. Ya. Sehingga kelihatannya sangat cantik sekali ya. Jadi cantik itu bisa juga ya, persepsi orang lama, orang dulu Mei juga karena ini ya ada ya. Sehingga ya berkembang terus menjadi ya Mei ini jadi banyak kosakata dipakai Mei ya. Seperti Tian Mei, Chan Mei ya. Dan I ya. Jadi ada Mei-nya semua Chan Mei, Tian Mei. Seperti Mei tadi kita juga sudah lihat ya kosakatanya Mei itu banyak ya, banyak. Jadi dia akan berkembang terus jadi sesuatu yang indah, bagus-bagus. Itu dipakai menjadi sesuatu huruf ini menjadi dipakai untuk ya kata-kata yang lain. Ya. Nah ini adalah yang kita lihat ya tentang aksara Mandarin, ya, karakter Mandarin Mei itu ya perubahannya. Ya. Nah kita sudah mengerti bahwa unsur-unsur ini, jadi kita jelasinnya mengertinya lebih gampang ya. Yang de wenhua he tezhen. Nah ini kebudayaan domba, kebudayaan kambing, kita harus tahu. Kenapa Cungko itu, tulisan Mandarin itu, yang punya wenhua, itu kebudayaan yang itu begitu penting ya. Ya sehingga Mei itu ada huruf yang-nya di situ. Ya, ya selain ilham Tuhan juga kita lihat kebudayaan Tionghoa. Ya, kenapa itu ya? Ya. Nah, yang 在中国文化中是吉祥的动物。中国造字时属善、属义、属美的字都是采于羊头。Jadi kebudayaan Tionghoa itu ya, kambing atau domba itu adalah sesuatu ya, hewan atau binatang yang membawa keberuntungan. Cisang itu sesuatu kebaikan, sesuatu kelancaran, sesuatu kebaikan. Ya. Itu sesuatu simbol yang baik ya, sesuatu yang beruntung ya. Nah, Cungko Zhao Zi waktu membuat aksara di Cungko itu sehingga yang itu banyak dipakai. Misalkan Susan ya, dia adalah termasuk sesuatu yang baik, san ya, kebaikan ya. San itu adalah baik ya, Ya. Sui itu adalah benar ya. Kalau sekarang kita di Alkitab tulisnya ini adalah kebenaran ya. I juga setia ya. Ya, Sume ya, Mei ini tadi kita jelasin tentang Mei ya, yang cantik, yang indah ya. Nah, semua pakai ya domba itu menjadi huruf ya radikal kepalanya ya, ada yang ya. Qi xiang de xiang ya, xiang ya, qi xiang de xiang. Juga ada yang zi, jadi bukan kaki kepala lagi, di sampingnya yang, ya di kirinya itu adalah ala si ya, dari yang zi. Ini juga ya tahu li, jadi ya
kenapa huruf-huruf Tionghoa itu pakai yang? Nah, ya dasarnya dari sinilah. Karena yang itu adalah sesuatu yang baik, yang bawa keberuntungan, yang bawa kebenaran, yang bawa keindahan. Ya, jadi yang itu adalah simbol ya, sesuatu yang di dalam aksara Mandarin itu ya itu sangat penting, itu membawa keberuntungan. Ya. Nah di sini saya ada jelasin tentang San Yang. Nah ini kambing di Xifang Benhua Chung Xiang Zhen Puqi. Ya. Ya, puci itu adalah sesuatu yang keras ya, yang sesuatu yang tidak mudah untuk dikalahkan ya. Nah, kalau yang itu domba itu adalah simbol lemah lembut ya, sesuatu yang lemah ya. Jadi beda kambing sama domba ya, di barat itu ya simbolnya berbeda ya, beda. Kalau di Yahudi itu ya beda lagi. Ya, San Yang itu adalah Panye, ya, Min Yang Sun Fu. Ya, sesuatu adalah pemberontak, ya, sesuatu adalah penurut yang patuh. Ya, domba itu adalah patuh. Ya, maka kita melihat ya di Barat maupun di Yahudi itu menilainya sama Tiongkok itu ya ada kesamaan, ya banyak yang sama ya. Jadi domba itu adalah sesuatu yang patuh, yang taat, ya, yang taat, dan yang itu juga adalah baik, ya, benar dan indah ya, cantik ya. Ya. Jadi banyak dipakai untuk huruf-huruf aksara yang sesuatu baik ya, sesuatu yang beruntung ya. Nah ini kita melihat di buku-buku sejarah, buku-buku filosofi di Tiongkok tentang huruf yang ya. Ya ini di Han Cao Zhi, ini seorang filosofi ya. Ya. Dia Xingdong ya. Dong Zhongfu ya, dia punya tulisan ini adalah Chunqiu Fanlu ya. Chunqiu Fanlu itu ada hubungan sama I Ching juga ya. Ada I Ching sama Tao Te Ching ada hubungan juga. Ya, di dalam ada tulisnya. Ya. Kau yu jiao bu ren. Ini kau yang kau ya, domba ya. Ini kau ini adalah domba. Ya. Kau yang itu adalah anak domba yang tidak lewat 1 tahun ya. Jadi anak-anak domba ya. Ya. Kau itu anak domba. Yu jiao. Ada tanduk ya, ada tanduk. Bu ren, tapi dia tidak pakai tanduk itu sebagai senjatanya dia. Ya. Kalau domba ya, lain sama kambing ya, lain sama kambing ya. Spare yang dia ada, tapi dia tidak pakai untuk sesuatu menjadi senjata dia. Ya, itu artinya apa? Itu ya memasuk kelompok yang memasuk ya, adalah kelompok yang zense, itu orang yang mengasihin ya. Itu mengasihin, tandanya mengasihin ya. Sepuming, itu meming itu Puming itu ditangkap ya, ditangkap dia tidak teriak ya, ditangkap ya, tidak teriak. Satzi putih ya, disembelih ya, disembelih sa ya, satzi dia juga tidak teriak ya, putih ya. Jadi jadi orang yang setia ya demi kebenaran ya, setia demi kebenaran ya, mati juga diam dia. Jadi orangnya patuh ya, tandanya patuh sekali ya. Jadi dia tidak melawannya, tidak melawan. Ya. Kau sui qi mo bi gui shou zhi. Dia waktu dia minum susu mamanya, ya, domba itu kalau nyusuin dia pasti berlutut, dia berlutut. Jadi ya sepertinya dia itu adalah ya zili, ya, orang ngerti sopan santun ya, mengerti sopan santun dan bisa menghormati ya, menghormati. Jadi domba itu di filosofi Tiongkok itu ya sudah menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu ya hewan ya yang mengasihin ya, yang setia ya, setia sampai mati ya, yang tidak melawan dia ya, yang taat ya, tidak melawan, dan dia termasuk juga yang mengerti sopan santun dan hormat ya, menghormati orang lain ya. Nah ini mulai populernya
dari Han Cao mulai ya. Ya, terus berkembang sampai Tang Cao ya. Jadi sejak Masehi itu sudah awal Masehi sudah ada mulai ya, orang mengenal yang itu adalah demikian rupa ya. Jadi domba itu ada sifat begini rupa. Maka yang的品质直到汉代已经演化为人各的道德标准。Maka sifatnya domba itu sudah menjadi sesuatu ukuran karakter ya, karakter dan moral ya manusia waktu itu. Belajarlah seperti domba ya, seperti domba ya. Ya kita anak-anak Tuhan tuh lebih mengerti ya tentang domba di Perjanjian Lama. Dan apa itu domba di Perjanjian Baru. Kenapa aksara Mandarin itu bisa tulis yang itu merupakan suatu kebaikan, dan semua aksara yang ada yang itu ya ada mengandung unsur-unsur ini. Dan yang itu domba itu menjadi satu ukuran moral bagi manusia sejak Han Cao. Han Cao itu waktu sebelum Masehi ya. Yang mendekati masuk Masehi ya. Itu berarti udah 2000 tahun lalu yang sudah mengerti tentang huruf yang ini ya, dan domba ini. Ya, sifat domba ini sudah dimengerti. Walaupun itu belum ada kitab ya. Nah, kenapa bisa tulis demikian rupa? Saya sendiri juga tidak mengerti. Tapi saya percaya bahwa bagi kita yang belajar ya, aksara Mandarin itu, kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan begitu baik ya melalui nenek moyang kita bisa nulis itu, ya kita sudah mengerti. Nah kita belajar, kita lebih percaya bahwa ya Tuhan itu sejak dahulu kala ya, sebelum kitab ada, sebelum ada agama apapun ada, ya orang-orang Tionghoa di sana sudah dikasihkan ilham ya, dan mereka praktekin di dalam hidup mereka sejak Han Cao ya, sejak Han Cao ya, kita terusin aja ya. Nah ini dia setelah Huan Sun ini suatu tulisan juga ya, Wang Fan Chuan ya juga mengatakan begitu ya, Sowe kau yang si ya, kebenaran ya anak domba ya, menulis kau yang si itu adalah kebenaran anak domba ya. Dia nulisnya karena setelah ini ada ya, mereka menilai bahwa anak domba, kebenaran anak domba ya itu adalah ya, 人格化的yang 优秀道德品质 adalah sesuatu ukuran ya, menjadi sifat ya moral manusia yang baik. Itu ditulis sama demikian rupa ya. Jadi sungguh kalau kita pelajarin ya, walaupun kalau Han Cao ini sudah ada ya, agama lain sudah ada ya, tapi kita bisa melihat mereka juga tulis ya, kebenaran anak domba ya, Mandarinnya ya. Itu adalah ukuran karakter bagi manusia, moral bagi manusia ya. Ya, teman-teman ya，弟兄姐妹，你们自己想吧，从汉朝古代的时候就有这样子的情况了所以我们如果信主的人，我们应该更相信更加能够接受我们的主耶稣，他是上帝的神的羔羊，他还是像羊一样的，像羔羊一样的一样的性格为我们牺牲，为我们舍命，为了救赎我们都是一样的Oke. Jadi kesimpulan Mei itu kita bisa menganggap Mei itu ada yang tawe Mei ya, yang tawe Mei. Jadi ada huruf yang ta we Mei, yang jen we Mei. Jadi mau yang ta we Mei boleh, mau yang jen we Mei boleh. Jadi mau di atas ini domba, ya di bawah tah juga boleh. Ya. Ada yang di bawah jen, kaki dan tangan terbuka begini juga boleh. Ya, yang penting yangnya ada di atas ya. Ya, yangnya ada di atas. Nah, kita harus ngerti bahwa yang ini adalah di sini adalah domba ya. Ya. Kita bisa menjunjung tinggi yang di atas itu adalah kebenaran ya. Kalau itu i ya, itu i ya. Ya. Menjunjung tinggi ya, domba itu adalah i. Tapi me juga hampir sama ya. Ya, itu bahwa
Ya, Zen ini kita juga Zen kan, sama yang Mei. Jadi dalam kehidupan kita, jangan lupa ada makna yang bagi kita adalah bagaimana kita utamakan domba itu adalah Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah indah bagi kita. Ya, indah bagi kehidupan kita. Indah segala-galanya bagi kita. Jadi kita memang harus junjung tinggi anak domba Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Ya, kita sekau yang harus sekau yang. Ya, oke. Jadi kita udah ngerti ya. Ngerti. Sekarang kita masukin san, ya. San. Ya. Kebaikan. Ya, semua sesan. Apa sih san? Ya. San kebaikan. Apa kesan? San 是个人心里内在的品德，道德品质。何以为人？以和为生的意义。人们需要善的精神力量来指引前进的方向。Ini adalah sesuatu ukuran. Ya, san itu sesuatu ukuran adalah ya etika manusia, moral manusia. Bagaimana hidup, ya, bagaimana menghadapi ya orang-orang lain, ya, bagaimana menjadi manusia dan bagaimana dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita dengan semangat kita untuk ya san ini adalah suatu semangat untuk kita untuk membimbing ya, kita ke masa depan kita. Ya. Ini saya ada masukin Lao Tzu. Kita mengerti Lao Tzu, Tao Te Ching Lao Tzu. Ya, Lao Tzu ini sebelum Konghucu ya. Ya. Sang san若水. Ya, artinya 最高赏的善就是像水一样。Ya. 最高赏。水善利万物而不争，而不争。这被万物而不争名利。Jadi dia itu seperti air ya. Ya, kalau manusia itu bisa seperti air ya. Dia mengalir kemanapun juga ya. Dia ada dimanapun juga, tidak pernah ya pucen mingli ya. Mereka tidak ya mementingkan ya sesuatu nama atau saling merebutan atau saling menunjukkan nama, tidak ya. Jadi secara alami dia nurun ke bawah ya, nurun ke bawah ya. Dia bisa melebur, bisa menyatu sama yang lain ya. Jadi 他愿意和其他不喜欢的人不喜欢的在一起ya. Jadi dia itu tidak melihat mana yang suka, mana yang tidak suka oleh manusia, tidak. Ya, termasuk yang ada jiwa cecu dia juga datang. Ya kita bisa mengerti air itu. Air itu mengalir dan air itu di mana-mana dia bisa menyesuaikan, dia bisa melebur jadi satu. Tidak memikirkan dirinya sendiri, saya ini air, saya ini bersih, tapi tidak. Ya, dia untuk segala-galanya. Semua yang ada di muka bumi itu dia bisa masuk ke dalam situ dan tidak mencari nama ya, dia perumpamaan air ya. Nah ini sesuatu pinter cipo itu semangat ya. Sesuatu adalah moral pikiran manusia ya, yang luar biasa ya, luar biasa ya. Sehingga manusia itu kalau bisa seperti air, nah itu adalah san ya, itu adalah san. Jadi kalau kita bisa seperti air itu menyesuaikan diri ya, tidak mencari nama, bisa menyesuaikan diri sama orang-orang yang tidak suka atau suka ya, ya menjadi melebur jadi satu ya, itu adalah sesuatu moral yang diukur bahwa itu adalah sudah mencapai sesuatu san kebaikan ya, san kebaikan ya. Dia tidak merebut, tapi sama-sama untuk mengalir ya. Haina Paichuan dia turun ke laut juga sama-sama, akhirnya ke tujuan yang sama ya. Nah itu adalah san. Itu menurut Lao Tzu punya filosofi ya. Ya. Nah menurut Aksara Mandarin juga dia ada jelasin san itu adalah sesuatu ya. Ya, untuk menjelasin ya, mengupas tentang urusan ini arti kesimpulannya adalah ci itu adalah keberuntungan ya, sesuatu kebaikan ya. Nah artinya sama dengan mei ya,
Mei sama. Jadi san sama mei itu bersama ya. Mei hao ya. Mei san ya bersama ya. Nah ini Mozi ini adalah muridnya Konghucu ya. Nah saya di sini jelasin ya, tujuannya bukan untuk mempopulerkan mereka, bukan ya. Tapi mereka punya filosofi dengan huruf san dengan yang tadi ya, itu sama ya sama. Jadi sesuatu kebaikan dari mereka juga menjelaskan bahwa ya sesuatu yang baik itu harus bagaimana ya. Jadi suatu kebaikan itu apa? Ya di sini saya jelasin semua sesan. Apa itu san? Ya, dari berbagai kebudayaan, dari berbagai sejarah kita melihat ya. Jadi menurut Mozi juga bicara begitu. Usan seme. Ya, usan seme. Jadi kita melakukan apapun dengan tujuan kebaikan. Ya, itu adalah indah. Ya, seme. Ya, usan. Jadi usan kita berusaha segala sesuatu itu tuh lebih baik. Ya, itu menjadi indah. Seme. Jadi 在人的观念中，善与美好是相连的，ya. 善总是与美好相连的。Jadi huruf san itu sama mei sama hao itu menjadi satu, ya. Menjadi satu, ya. 一切美好的、正面积极的社会和美的, ya. Sesuatu yang baik, ya. Nah ini Buddha ada想法, ya, saya nggak jelasin lagi lah. Ya, ini 仁义礼智信, ya. Ya, saya jelasin dengan 仁爱孝悌呀，谦和有理性ya, 诚信自保, 这个saya nggak jelasin lagi ya. Nanti ada waktu bisa belajar sendiri ya. Ya. Ini adalah filosofi tentang apa itu san menurut ya penjelasan dari filosofi orang-orang yang lama di Tiongkok ya. Ya. Okay. Sekarang kita artinya dari san ini dari kamus ya. 善这位词从阳，从言从阳. Ya, di kamus juga tulis begini, san itu adalah arti ya, huruf aksara ini dari arti ya, ya dari arti. Hui itu dari arti menjadi satu aksara ya, satu tulisannya ya. Dari yen sama yang. Yen itu adalah kata atau pengucapan ya. Yang ini juga tadi kita udah jelasin, yang itu adalah domba ya. Jadi pengucapan domba itu adalah san, ya, artinya san. Ini bukan saya yang bicara loh ya, ini dari kamus ya. Ya, kita percaya kamus itu, ya, kamus Mandarin itu, ya, juga ditulis oleh ya orang-orang ya Tiongkok ya, tulis ya. Tapi kenapa dia bisa nulis begini ya? Ya memang awal mulanya huruf ini memang kita melihat ya, huruf ini memang dari yang sama yen. Ya, nanti saya akan lihat ya. Perubahan bentuk ini memang dari yang sama yen. Jadi artinya ya pengucapan dari domba. Ya, ya yang itu sanzen ya, sisiang tadi udah jelasin ya. Ya, peni sejisiang. Jadi san artinya itu semula adalah keberuntungan, ya kebaikan, kelancaran ya. Artinya itu ya keberuntungan. Jadi kita melihat tadi ya sudah dijelasin tentang domba adalah simbol keberuntungan karena di sini ada ya di atas ini ada yang ya bawahnya adalah yen pengucapan ya. Nah, kalau kita bayangkan pengucapan domba itu siapa sih ya? Ya memang domba bisa ngucapin ya. Ya kan dari mana pengucapan domba itu? Ya kan. Kalau bukan domba siapa lagi dia ya kan. Ada san ya, sesuatu ya baik, sesuatu yang beruntung ya. Nah, san juga artinya ini ya baik hati, jujur ya, tenai ya. Ya, san juga perilaku yang baik juga san ya, how to sing way itu juga san artinya san ya. Ya, san jadi banyak artinya juga ya. Ya, nah, san juga calming dan yang hal ya. Ya calming itu sesuatu yang lihai ya, pintar. Yang hal itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik ya. Nah, juga persahabatan juga san ya, juga bisa dikatakan san ya, yuhao ya. San yuhao ya. Nah, san juga bisa mahir ya. Mahir san chang ya, susi ya, boleh juga ya. Jadi san itu banyak artinya juga.
Tapi kita belajar adalah belajar aksaranya. Ya, dari mana dia ini. Ya, baik itu dari mana ya. Ya. Semua baik di sini nih. Ya. Baik ya. Ya. Dari mana nih? Dari yang sama yen ya. Ya. Domba dan pengucapan ya. Pengucapan domba ya. Nah, memuji juga atau jempol ya. Ya, can ya. Ya. Itu juga boleh. Yongyi juga mei. Ya, Yongyi juga muda ya. Yongyi juga adalah san ya. Boleh diartikan san juga. Jadi kita melihat ya, huruf san ini artinya ini ya, kalau kita pelajarin dari aksaranya ini, awal mulanya adalah ini, ya, yang sama yen. Ya, jadi kita bisa mikir lah ya, ya. Kalau kita sudah ngerti Alkitab itu, kita sudah ngerti Yesus itu ya, ya kita lebih ngerti lah ya, san itu apa artinya. Ya, ini kosakata ya ringkas saja ya. Ya, san itu baik, santai berbuat baik, sanse perbuatan baik, yang san itu kebaikan, ya, san baik sempurna, sanca itu dermawan, sanwe perbuatan baik, ya, ya, wesan, ya, wesan itu adalah ya munafik, ya, nah, sani bermaksud baik, ya, ini adalah urusan, ya, kosakata san, ya, semua adalah yang mengandung kebaikan, ya, kebaikan. Jadi kita udah ngerti san itu kebaikan, ya, kaisan, ya, improve, ya. Kaisan yang berubah menjadi baik ya. Ya, tujuannya baik. Ya baiknya kenapa? Karena ada yin sama yang ya. Ya, ya membawa keberuntungan, membawa kebaikan, kebahagiaan ya. Oke. San ini adalah huruf yang dipakai sehari-hari ya. Jadi bukan huruf yang jarang dipakai ya san ya. Ya Changyu-zi ya. Ya. Cak Wen Yu Yang Mu. Awal mulanya ini huruf dari yang sama mu. Ya, yang sama mu. Ya. Jingwen pas kamu ya kaitan lah yen ya. Ada perubahan untuk jingwen. Jingwen itu ukiran di atas tembaga ya. Tembaga, perunggu ya dulu ya. Itu ditulis di situ. Ya, setelah tulang itu masuk ke perunggu ya. Ya. Jadi mereka nulis di sana, ukir di sana ya, ukir di sana. Ya, jadi ada perubahan di sini. Ya. San年来是木的，然后改成盐，那它的意思一样啊，这么说了，都是良善啊，也在道德里，伦理领域的重要概念. Jadi ini jadi san tadi sudah jelasin artinya ya suatu kebaikan ya, menjadi sesuatu ukuran ya, satu ukuran moral ya, ya sama mei, sama san hampir sama ya. Ya. Ada perubahan. Ya ini tadi kita bagikan bisa baca sendiri ya karena waktu ya. Ya oke, saya lanjutin lagi. Nah, yang yen wesan ya. Yang yen wesan. Ya ini kata ini bukan saya punya perbuatan ya, bukan saya punya karangan bukan ya. Ya. Ini yang yen wesan. Ini adalah ya kata kosakata yang dari ya kamus Mandarin ya, yang yen wesan. Ya. Itu mengandung yang Jungguo Cuantong Dao Terbiaojun. Jadi ini yang yen weisan ya, menjadi sesuatu ukuran ya, ya moral ya, ya tradisi di Jungguo itu menjadi satu moral ya, yang yen weisan ya. Nah ini perubahannya. Ya. Awal mulanya ya sebelumnya ini adalah sebelum Qingwen ya itu adalah mu ya. Setelah Qingwen ini jadi yen ya. Berubah ya, yen. Ya. Ini sudah mulai seto, ya, lidah ya. Jadi perubahan ini ya. Jadi di atas ini adalah domba, di bawah ini adalah pengucapan ya, pengucapan ya yen ya. Ya. Nah ini saya akan jelasin lagi. Tadi sudah ada di sini. Ya teman-teman bisa pulang ya belajar lagi ya Mama Liaoci ya. Yang penting kita jelasin san itu adalah yang sama yen. Ya, awal mulanya lah yang samu mata, tapi berubah menjadi yen. Ya, yang yen itu ucapan dari domba. Ya, dari domba. Artinya adalah satu simbol keberuntungan. Ya, artinya san itu adalah satu kebaikan dan itu menjadi satu ukuran moral
buat orang-orang Tiongkok di sana. Ya, maka sun itu adalah bawa keberuntungan. Ya. Nah, kita melihat gambar-gambar sini. Ya. Ya, kalau kita lihatnya di atas ini ada domba sama pengucapan. Ya, pengucapan domba itu adalah firman Tuhan. Ya. Ya, pengucapan anu domba itu adalah firman Tuhan. Nah, kita bisa ngebayangin tuh. Ya. Ya, hubungan apa nih domba sama Tuhan. Ya. Ya. Domba itu adalah 3.500 tahun lalu sudah sebagai ya, persembahan untuk Tuhan, untuk langit, ya, untuk Tian. Ya. Ya, kita melihat Yesus mati buat kita di kayu salib, anak domba yang disalibkan ya untuk kita, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita bisa melihat juga bahwa Yesus ya, selama 3,5 tahun ya, mengajar murid-muridnya ya, dengan pengucapan dia, ya, bahwa pengucapan dia adalah ya dan amin. Ya, sini ya. Maka Yesus di dalam Tuhan itu di dalam Alkitab penulisnya bahwa ya, 我们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善。Dasarnya itu adalah san. Ya, tapen, pada dasarnya Tuhan itu baik. Ya. Jadi kita melihat pada dasarnya Tuhan itu baik, tapen wesan. Karena apa? Karena ya, pengucapan domba di dalam san itu, dia itu baik. Ya, pengucapan domba itu baik. Itu bagi kita adalah suatu kehidupan bagi kita. Ya. Jadi, 我们要赞美他，要称颂他，要称谢他，因为他的慈爱永远长存。Ya, kasihnya untuk selama-lamanya. Ya, kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ya, hanya pengucapan Tuhan itu ya dan amin dan untuk selama-lamanya. Langit boleh berubah, semua boleh berubah, firman-Nya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Maka itu tidak ada yang kekal di dunia ini, ya. Tapi hanya Tuhan yang bisa kekal, indah, ya, untuk selama-lamanya. Ya. Ini adalah ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Ya. Di Mazmur 34 saya petik berapa ayat aja ya. Ya. 你们要上主恩的智慧，并知道他的美，他是美善，投靠他的人有福了。Ya. 投靠他的人有福了。Ya. Orang yang berlindung padanya itu ya berbahagialah ya. 并知道他是美善ya, bahwa Tuhan itu baik ya. Mesan ya. Ya, ini hari kita bicara mesan ya. Mesan. Zakaria juga 1:13 sama ya. Ada Yehovah jiu mesan tuh. Anwi的话会他他以说话的天使ya. Mesan. Artinya mesan di sini adalah ya baik ya, baik ya. Nah, Yakobus 1:17 juga sama ya. Ya. Ya, ini saya nggak jelasin lagi ya karena waktu ya. Oke. Nah, banyak ya. Sekarang ke-1 juga ada ya. Ya. Ini wansi cinta. Sama itu ya sesuatu ke yang ya cinci buco ya. Nah, ini adalah nasihat-nasihat buat kita ya. Ya. Apa penwesan so sehingga yesan ya. Kalau ini penwesan ya, engkau baik dan berbuat baik ya, so sehingga yesan. Kalau dasarnya baik, so sehingga yesan ya. Jadi dasar ini sangat penting buat kita ya. Dasar nisan ini kita dengarti kan itu adalah firman Tuhan ya. Ya. Pengucapan domba ya. Oke, ya ini juga sama ya. Kita harus bisa memuji Tuhan karena Tuhan itu baik ya. Oke, nah, lanjut. Nah ini yang terakhir ya, ya teman-teman kalau kita berbuat baik ya, jangan jemu-jemu ya. Jadi singsam ya, bukan sanse ya. Jadi di Galatia 6 ya, ayat 9-10, 我们行善不可闪失，这不灰心，到了时候就会收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家人的更当这样ya. Ini adalah nasihat-nasihat ya buat kita ya.
Ya, Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia ya. Jadi kita berbuat baik itu jangan jemu-jemu lah ya, karena belum waktunya. Ya. Nanti kita akan menuai semuanya itu. Ya. Jadi jangan kita berbuat baik itu orang berbuat jahat sama kita lantas kita putus asa ya. Jangan jemu-jemu ya. Ya. Terkadang kita lemah, tapi ya biar Tuhan yang kuatkan kita lah. Ya. Tuhan tidak ajarin kita menjadi jatuh ya. Tidak ya. Kita harus terus saja. Ya, walaupun kita mengalami banyak cobaan maupun berbagai-bagai rintangan, ya, karena kita harus ngerti san itu adalah apa yang diucapin sama anak domba ya harus ngerti ya, ya, Yehova penuh san ya, Tuhan itu baik ya, penuh san. Jadi kita harus ikutin juga ya. Ya, 那照上帝旨意受苦的人，要以心为善呀。将自己的灵魂交给信色造化的主。Jadi ya karena itu baiklah kita juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya pasti ya kita mengalami bagaimana kita berbuat baik juga ya pasti ada mengalami kesusahan ya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia ya. Ini adalah ayat yang terakhir yang saya bisa sampaikan. Ya, semoga kita selalu berbuat baik walaupun di dalam penderitaan ya. Jangan cepat putus asa ya, putus asa. Nah, sebagai penutup saya mau kasihkan lagu buat kita semua dengar, semoga dapat ya kita bisa merasakan bahwa ya, Tuhan itu baik ya. Tiap hari masih memperhatikan, menjaga, memberkati kita ya.